waktu sholat yang lain, fa innahu la ya'samu, kita tidak berdosa. Sebab apa? Ketiduran. Ya Bu ya. Makanya pasang alarm sekenceng-kencengnya. Kalau saya alarm apalagi subuh itu nggak cuma satu, saya pasang 5 ya. Jam 4.00, 4.15, 4.30, 4.40 dan lain sebagainya, biar salah satunya ada yang dengar gitu. Dan yang dinyalain alarm jangan cuma satu handphone kita, handphone suami, handphone anak, handphone mertua, handphone yang lainnya, pasangin semua itu biar bangun semuanya ya. Bi khilafi, berbeda, ma idza nama fil waqti wa huwa yadhunnu anna an-nawma yastaghriqul waqta fa innahu ya'samu bin naumi awalan wa bi ikhrajis salati anil waqti in istaghraqa nawmuhul waqta saniyan wa tajibu alaihi al-furiyatu fil qada. Berbeda keadaannya gini. Kalau kita tidurnya pas udah masuk waktu zuhur, contoh kita kelar masak nih, zuhur jam 12.00, kita kelar masak. Aduh malas bener nih, pengen zuhur ya Allah, pengennya mandi dulu, nggak enak kalau sholat begini nih gitu ya. Tapi ngantuk banget mata, ya Allah tidur dulu deh. Ntar setengah jam aja, yang penting dapat tidur, saya bangun, mandi kemudian sholat. Udah masuk, sudah azan zuhur, kita tidur, kemudian kita tidur tidak terbangun, dan habis waktu sholat atau hampir habis waktu sholat dan sudah masuk waktu sholat, fa innahu ya'samu, maka dia berdosa. Karena sebenarnya udah masuk waktu sholat tapi dia sengaja buat tidur. Dan dia tahu ketika dia tidur gini, sepertinya kalau saya tidur nih, saya bangunnya di akhir waktu, atau saya sudah lalai sholat di awal waktu dan bisa jadi masuk ke waktu yang lainnya. Karena dia udah tahu seperti itu, maka pertama dia berdosa, sebab dia sudah tahu kalau dia bakal lama tidurnya. Yang kedua apa? Wa bi ikhrajis sholat anil waqti, dia berdosa karena udah lewat waktu sholat dan masuk waktu sholat yang kedua. Dan yang ketiga, wa tajibu alaihi al-furyatu fil qada, yang model begini dia wajib mengqadha sholat. Yang tadi itu nggak wajib mengqadha sholat. Artinya apa? Tidak wajib mengqadha sholat pada saat itu juga. Jadi ada berapa poin? 2 poin. Ini biar kita agak lebih ini ya. Kalau kita sholatnya belum masuk waktu, kemudian kita berada di akhir sholat, buru-buru langsung sholat, kita nggak berdosa. Kalau kita sudah masuk ke waktu sholat yang lain, udah masuk asar, zuhurnya belum sempat dan itu baru kebangun, maka tidak wajib untuk langsung mengqadha sholat pada waktu itu, pada waktu asar. Jadi boleh mengqadha di waktu yang lainnya ya. Tetapi kalau misalkan kita sholat setelah azan zuhur, kita tidur setelah azan zuhur, dan kita tahu kalau tidur kita nggak bisa sebentar, atau kita tahu kalau kita bakal mengakhirkan waktu sholat ataupun masuk waktu sholat yang lainnya dan kita belum mengerjakannya, maka kesalahannya ini ada beberapa. Satu, kita tahu mengakhirkan waktu sholat dan kita sengaja tidur. Yang kedua, kita masuk waktu sholat yang lain, kita berdosa. Dan yang ketiga, harus diqadha pada waktu itu juga. Ibu bangun azan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah ini asar nih, maka sholat zuhur dulu, qadha, baru asar. Jadi harus diqadha furiyatul fil qadha. Jadi wa tajibu 'alal furiyatul fil qadha, harus diqadha pada waktu itu juga. Ya, jadi kalau perbedaan tidurnya kapan? Sebelum azan kah atau sesudah azan? Itu perbedaannya. Sampai sini ada pertanyaan? Wa yusannu iqadhu man nama qabla al-waqti liyudrika sholata fi waqtiha. Disunahkan membangunkan orang yang tidur sebelum azan, liyudrika sholata fi waqtiha, agar dia dapat waktu sholat pada awal waktu. Jadi kalau kita punya suami kita tidur, dikit lagi zuhur, kita ngeliat ada pemberitahuan 10 menit lagi zuhur, kita bangunin suami. Iya bangun ya, udah mau zuhur ya. Sunnah ngebanguninnya, kita dapat pahala. Tapi kalaupun kita bangunin pas azan atau sudah setelah azan, itu nggak apa-apa juga, nggak berdosa. Tetapi sunnahnya sebelum azan udah dibangunin pasangan atau keluarga kita, ya. Tetapi amma man nama ba'da wujubis shalah, adapun orang yang tidur setelah masuk waktu sholat, suami kita tidur abis azan. Kata suami bilang gini, mah nanti ini udah azan tapi papa ini berat banget nih pengen sholat, ngantuk
banget, tolong deh setengah jam kemudian bangunin. Maka bukan lagi sunnah, wajib ngebangunin orang yang tidur setelah azan pada waktu sholat. Ini perbedaan ibu-ibu itu ya. Kalau dia tidur sebelum sholat, ngebanguninnya sunnah. Tapi kalau dia tidurnya setelah azan sholat, maka ngebanguninnya wajib. Oke. Jadi yang pertama yang membuat orang tuh nggak dosa meninggalkan sholat, uzur yang pertama gara-gara tidur. Yang kedua, an-nisyanu, disebabkan lupa. An-nasaniya min a'dharis shalah. Uzur salat yang kedua an-nisyanu, lupa. Lakin bisyarti alla yansha'an manhin anhu. Ka'ayyadkhula waqtu sholati wa yazimu ala fi'liha. Summa yatashaghala bimutala'ati kitab. Ini ya. Lupa karena dia punya kesibukan. Jadi udah masuk waktu sholat, dia tadinya udah niat nih pengen sholat, tapi kelupaan karena saking sibuknya. Sibuk karena apa? Contoh, ada kesibukan yang manfaat, ada kesibukan yang maksiat. Kalau kesibukannya adalah kesibukan yang baik dan manfaat, dia tidak berdosa jika mengakhirkan waktu sholat. Tapi kalau kesibukannya perkara maksiat, maka dia berdosa karena dia mengakhirkan waktu sholat. Apa saja kesibukan yang manfaat itu? Summa yatashaghala bimutala'ati kitab. Misal dia hobi baca buku, atau ibu-ibu hobi baca Quran. Ya, habis sholat duha jam 11 kelar masak sholat duha 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Habis sholat duha dia baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raib. Saking dia tuh cinta sama Quran, saking menikmati komunikasi dia dengan Quran, dia sampai nggak denger tuh azan zuhur. Ini benar-benar orang yang udah menikmati Quran ya. Dia baca, begitu lihat waktu, ya Allah ya Rahman, ini zuhur tinggal 5 menit lagi menuju asar. Karena baca Qurannya berjam-jam, kelamaan. Jadi dia lagi baca Quran atau mutolaah kitab. Contoh nih, saya belajar kitab nih ya, pengen ngajar buat ibu-ibu. Saya belajar, saking saya seneng banget nih belajar mutolaah kitab ya. Saya lupa kalau saya belum sholat zuhur. Kemudian sholat di akhir, nah itu tidak berdosa karena sebab dia sibuk dengan perkara yang baik, mutolaah kitab, au sonaatin au nahwihima, atau dia bekerja dengan niat kerjaannya lillahi ta'ala. Jadi kalau pengen pekerjaan itu masuk dalam kategori amal solih, niatin karena Allah. Jadi amal solih ini banyak, ibu-ibu silakan dicatat. Qala Mu'adz, berkata Mu'adz, yang masuk dalam kategori amal solih itu ada 4. Jadi amal solih ini bukan cuma sholat, puasa, zakat, kemudian membantu orang lain, bersedekah, haji, bukan cuma itu. Tapi amal solih itu cangkupannya luas. Apa saja? Yang pertama, arba'atu asya, ada 4 hal. 1, amal soleh itu an-niyatu, niat. Ya, yang masuk dalam kategori amal soleh adalah niat. Niat yang baik. Apa Bu? Niat yang baik. Oke. Satu, niat. Saya lupa yang kedua nih. An-niyatu. Yang kedua itu was-sabru, sabar ya. Yang ketiga wal ikhlasu, ikhlas. Satu lagi saya lupa, sebentar, saya kemarin punya catatannya. Yang masuk dalam kategori amal sholih arba'atu asya, an-niyatu. Oke, kita bahas dulu yang 3 ini, yang satu lagi saya lupa ya. 1, niat. Jadi kalau ada orang belum melakukan kebaikan, dia baru niat, itu udah dihitung hal amal soleh. Contoh, ibu-ibu ngurusin anak, ngurus anak nih capek ya, lagi tuh anak masih bayi, ini saya curhat kayaknya. Anaknya masih bayi, masih balita dan lain sebagainya. Ya Allah, capeknya, kurang tidur kita, kurang makan, mau ngerjain yang lain-lain susah. Tapi ketika kita ngurus anak, kita bilang, ya Allah, saya niat mengurus anak lillahi ta'ala, mencari ridhomu, maka itu terhitung amal soleh.
Suami berangkat kerja, capek banget kerja dari pagi, pulang malam, pagi macet, lewat Sudirman, malam lewat Sudirman macet lagi, nyampe rumah bertengkar sama pasangan, sama anak lagi, ngeliat anak begini begitu dan lain sebagainya. Capek dia nih kerja, ya Allah, banting tulang tiap hari, tapi gaji kadang-kadang cuma UMR, nggak seberapa. Ketika dia bekerja mau berangkat, dia bilang saya niat bekerja lillahi ta'ala, dia niatkan amal soleh. Karena niatnya untuk menghidupi keluarganya, menyenangkan keluarganya, dan mencari ridha Allah. Makanya niatin segala sesuatu karena Allah. Saya berangkat ngaji niatnya lillahi ta'ala, karena Allah, amal soleh. Saya mau sedekah niatnya lillahi ta'ala, amal soleh. Saya jualan, ya Allah, niatnya lillahi ta'ala, untuk memberikan makan yang terbaik buat orang-orang yang membelinya, cari nafkah buat keluarga saya, itu juga amal soleh. Ya Allah, saya ngelayanin suami lillahi ta'ala, walaupun capek banget, ya Allah, pengen ngeluh kadang-kadang. Ini banyak nih istri yang dia tuh kadang-kadang banyak yang curhat sama saya, Ustazah, saya berat banget deh ngelayanin suami, katanya. Gimana sih hukumnya? Hukumnya wajib kalau ada kalau kita sehat afiat, tidak ada uzur tertentu. Apa uzur tertentu? Sakit, kematian. Jadi kalau sekedar lelah atau capek, nggak boleh kita bilang kita izin dulu ngurusin suami, ya. Itu suatu kewajiban. Ya Allah, berat banget taat sama suami, ya. Kita berbuat baik sama pasangan, kadang-kadang kita juga dibuat kesel. Tapi ketika kita niat bakti dan taatnya lillahi ta'ala, bukan cuma berbakti sama suami, tapi juga nyari ridha Allah, itu terhitung amal soleh. Jadi yang pertama niat. Yang kedua as-sabru, kesabaran. Jadi sabar itu amal soleh. Orang yang banyak sabar hidupnya berarti banyak beramal soleh. Ya, dikasih uang belanja sehari cuman 10.000, alhamdulillah, sabar ya Allah, sabar saya gitu ya. Sabar dia tuh amal soleh. Ada yang sehari dikasih 5 juta, bukan sabar lagi itu ya. Alhamdulillah ya Allah. Dipakai buat apa 5 jutanya? Beramal soleh. Jadi banyak sedikit tetap niatinnya untuk beramal soleh. Dia sabar ibadah. Ya Allah, capek ya sholat mulu. Baru sholat zuhur udah azan asar. Abis asar pengennya ngedrakor, ya Allah, pengennya nonton series Netflix. Baru nonton berapa episode udah azan lagi maghrib. Capek banget sih sholat mulu nih. Kadang-kadang kita suka ngeluh. Tapi ketika kita sabar menjalani ibadah tersebut, sabar untuk tetap taat kepada Allah, ini amal soleh. Padahal cuma niatnya sabar. Sabar dong. Ya, sabar ada beberapa macam. Sabar ketika melakukan ibadah, sabar ketika menahan diri untuk tidak berbuat maksiat. Ada temen pengen ngajak gibah, berita yang lagi hot-hotnya, ya. Ini gatel bener bibir kita nih, susah nahan ya kadang-kadang untuk sabar ya. Shh, si itu katanya begini-begini. Dia tarik nafas. Saya izin pulang duluan ya Bu ya. Kalau dalam hati tahu nih, tahu dan pengen nyampein juga. Cuman dia sabar, dia tutup mulutnya, dia tahan dirinya. Ini sabar yang model begini, amal salih. Kadang-kadang susah, yang paling susah itu menahan lisan. Ya, menahan lisan. Ada orang ngajak zina, orang ngajak maksiat, orang ngajak mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Dia sabar, dia tahan. Ya Allah, saya nggak mau maksiat, ya Allah, sabar. Maka sabarnya ini juga amal soleh. Ya, jadi sabar ketika ibadah, sabar ketika menahan diri dari maksiat, dan ketiga, sabar ketika kita ditimpa ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ibu-ibu sekalian, ciri hamba yang dicintai Allah itu ibtalahu, ujiannya banyak. Jadi kalau ada manusia nggak pernah diuji, Allah nggak cinta sama dia. Oh, hidupnya enak bener tuh, nggak pernah diuji. Suami ganteng, istri cantik, harta banyak, properti di mana-mana, ya, uang depositnya banyak, anaknya banyak dan lain sebagainya. Kok enak bener hidupnya? Kita nggak tahu, cuman melihat dari covernya doang. Kan yang diliatin sama orang mah yang baik-baik. Ya, kita buka media sosial, Instagram, TikTok, ih cantik bener. Lah kita kagak tahu kalau dia lagi tidur model mukanya bagaimana. Ya kan? Kita nggak tahu kalau tuh orang nggak make up mukanya gimana. Jadi banyak zaman sekarang orang yang cantik cuma sekedar polesan. Ini ada dulu teman saya curhat, laki-laki ya, ketika kita kumpul bareng-bareng lagi silaturahim alumni di kampus. Itu dia ada yang curhat, kata dia begini,
Ustazah, saya nih kemarin lagi ta'aruf katanya sama perempuan. Saya kenal di media sosial. Begitu lihat di Instagramnya, Masya Allah, bening bener dia bilang. Ini kan yang dilihat pertama, memang Rasul menyarankan kalau kita nyari jodoh salah satunya li jamaliha, lihat cantik atau tampannya. Kenapa? Biar kita semangat menjalani hari. Ibu punya suami ganteng, bangun tidur suami ibu, biarpun belum cuci muka. Tuh kalau enak dipandang ya, ganteng menurut kita lah, bukan karena orang lain, tapi menurut kita. Karena ganteng sama cantik itu relatif. Ada yang kata orang ganteng, kata kita nggak ganteng. Ada kata orang cantik, menurut kita biasa aja. Makanya yang menurut kita menyejukkan hati dan mata kita, nikahin, kata Rasul. Kenapa? Itu jadi penyemangat hidup. Suami kita baru bangun, biarpun ilernya berceceran, tapi kalau enak dilihat nih, kita bilang, ya Allah. Kita ngelihat suami kita baru bangun tidur, ya Allah, kalau dilihat-lihat suami saya mirip Leminho gitu. Ada potongan-potongannya dikit gitu ya. Itu kan kita boleh begitu sebenarnya, ya. Lihat karena parasnya dulu. Ya, teman saya cerita, dia kenal sama perempuan lagi ta'aruf. Begitu lihat di Instagram, bening, cantik, Masya Allah, Ustazah, pokoknya ya perfect lah dia bilang. Ketemuan lah. Nah biasanya first impressionnya tuh kayak gimana? Pertama kali ketemuan, begitu ketemuan dia kaget. Cuman dia nggak berani batalin ketika pertemuan pertama. Dia pelan-pelan batalin ya. Saya bilang jangan di ghosting juga, jangan langsung ditinggalin. Tapi ngomongin pelan-pelan kalau saya tidak cocok atau bagaimana. Itu fitrah lah. Ada orang kan lihat tampang juga, wajar ya Bu ya. Betul ya. Setiap kita tuh pengennya pasti yang enak di pandangan mata gitu. Kata dia ternyata perempuan ini cuman di medsos aja dia make up, tebel, cantik gitu. Begitu aslinya nggak secantik wajahnya. Ternyata filternya kenceng, filter medsosnya gitu ya, foto, video dan lain sebagainya. Kemudian make upnya juga pinter, tapi kalau lagi dia nggak make up, wah, ya Allah. Saya pernah bilang, Ustazah, begitu saya ketemu pertama kali, saya minta ketemu lagi, saya bilang saya mau main ke rumah kamu, deket sama orang tua kamu, tapi kamu jangan make up sama sekali. Saya pengen lihat bare face-nya, muka aslinya gitu ya. Di bahasa orang Cinere itu tadi ya, bare face lah gitu. Akhirnya dilihat wajah aslinya, Masya Allah, tidak seindah polesan dia mempoles wajahnya, mengukir alisnya, ya, mengukir bibirnya dan lain sebagainya. Silahkan saja, mangga, terserah, ya. Tapi sekali lagi jangan sampai ada pembohongan publik, gitu ya. Nah itu semua tuh Allah, kita balik lagi, ada ujiannya masing-masing. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan anak, ada yang ujiannya orang tua, ada ujiannya ipar, ada yang ujiannya mertua, ada yang ujiannya ekonomi, ada yang ujiannya belum punya keturunan, ada yang ujiannya tetangga, ada yang ujiannya saudara sendiri, ada yang ujiannya hutang piutang dan lain sebagainya. Jadi masing-masing punya ujian tersendiri. Ini sabar menghadapi ujian, berarti dia telah beramal soleh. Yang keempat adalah ikhlas, wal ikhlasu. Ketika dia mampu ikhlas, apa itu ikhlas, Bu? Ikhlas itu adalah ketika kata ikhlas tidak lagi terucap dari lisan kita. Ya. Kita habis sedekah sama orang, berapa? 50 juta. Shh. Ibu, ikhlas nggak Ibu? Insya Allah saya mah ikhlas. Itu belum ikhlas, karena masih nyebut-nyebut ikhlasnya. Ya. Kita dihianatin sama orang, saya mah ikhlas, padahal lagi menguatkan diri, bukan ikhlas. Itu juga belum ikhlas. Tapi ikhlas itu ketika dia tidak lagi terucap kata ikhlas dari lisannya, cukup hatinya yang merasakan dia ikhlas. Coba ibu-ibu kita baca surah Al-Ikhlas. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya pengen tanya, dari ayat pertama sampai akhir ada nggak kata-kata ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ditemukan satu kata pun yang berbunyi ikhlas. Tapi kenapa nama surahnya Al-Ikhlas? Ini mau ngajarin sama kita kalau ikhlas itu nggak perlu disebut-sebut. Itu ikhlas yang sebenarnya. Tapi ayat-ayat yang lain, surah yang lain disebut. Al-Falaq, dalam surahnya ada Qul a'udzu birabbil falaq. Nama surahnya
Al-Falaq. An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, qul ya ayyuhal kafirun, Al-Kafirun, inna a'tainakal kausar, Al-Kausar, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum yura'una wa yamna'unal, namanya al-ma'un. Semua nama suratnya sesuai dengan kata yang muncul dalam surah tersebut, illal ikhlas, kecuali surah Al-Ikhlas. Nggak ada tuh kata-kata ikhlasnya, nggak ada. Oke, ikhlas yang sebenarnya ketika cukup hati kita yang tahu kita ikhlas, nggak perlu dari lisan lagi. Saya ikhlas, saya mau ikhlas, ikhlas banget saya mau, udah ikhlas gitu ya. Itu belum, itu masih ada apa disebutnya, ganjelan disebutnya ya. Oke, itu yang masuk dalam kategori amal soleh. Jadi kembali lagi ke pembahasan fikih. Kalau dia beramal soleh kemudian mengakhirkan waktu sholat, tadi bekerja, ini kan bekerja baik ya, apalagi pekerjaannya bukan maksiat. Ada yang pekerjaannya ngajar, ada yang pekerjaannya membuat pakaian atau apa, membuat makanan, tapi dia nggak sengaja, emang karena kelupaan, bukan sengaja. Bedakan sengaja dengan lupa. Dia kelupaan, ya Allah 5 menit lagi asar karena saking sibuknya bekerja. Ini masuk dalam kategori pekerjaan yang manfaat, atau yang masuk dalam kategori amal solih yang kita tidak berdosa kalau kita lupa. Sekali lagi lupa, bukan sengaja. Fayakhrujul waktu wa huwa ghafilun fa innahu la isma alaihi, na idzin, dia enggak berdosa ya ketika dia lalai karena dia benar-benar lupa. Wala yajibu alaihi alqada'u furan, dia enggak wajib mengqadha pada waktu itu saja. Ya. Jadi dia karena lupa, saking lupanya zuhurnya kelewat masuk asar, dia enggak wajib qadha saat itu juga. Jadi boleh ketika waktu lain, atau boleh mengqadha langsung. Kalau kita enggak tenang, saya mau qadha langsung, boleh gitu ya. Amma idza nasya'an manhiyun anhu nahya tahrim, adapun kalau dia lupa disebabkan karena perkara yang diharamkan, kaqimarin, dia main judi gaplek 5, 7 katanya. Ya, kelewat tuh waktu sholat, dia lalai, gafil, dia berdosa. Ya. Au karahatin, atau perbuatan-perbuatan yang dibenci. Ya pokoknya perbuatan maksiat, perbuatan yang dibenci. Kala'bin, dia main bola nih. Dari zuhur sampai asar, lewat waktu sholat, dia berdosa. Ya, jadi ada pekerjaan, ada perbuatan yang diharamkan, ada perbuatan yang dia nggak diharamkan, cuman dibenci. Dibencinya karena dia udah lalai dengan sholat, kayak main-main yang tidak manfaat, gitu ya. Fayaqsamu bihi, maka dia berdosa karena sudah lupa, dan lupanya disebabkan perkara yang diharamkan atau yang dibenci. Oke, sampai sini ada pertanyaan ibu-ibu? Kita masuk ke syarat sholat. Ada pertanyaan? Silahkan. Oke, kita lanjut ya. Faslun, bermula ini fasal. Syurutus sholati samaniyatun. Syarat sah sholat itu ada 8. Sudah ada pembahasannya di situ? Oke. Ibu-ibu, terkait sholat ada 2 syarat, pembagian syarat. Pertama, syarat sah sholat. Yang kedua, syarat wajib sholat. Apa bedanya syarat sah sholat sama syarat wajib sholat? Oke. Syarat sah sholat dan syarat wajib sholat. Pertama, syarat wajib sholat adalah syarat yang dibebankan kepada mukallaf, orang yang sudah punya kewajiban untuk mendirikan sholat. Jadi syarat wajib sholat ini adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Tapi kalau syarat sah sholat adalah syarat ketika sholat itu sah atau tidak di dalam sholat. Jadi kalau syarat sah sholat itu dalam sholat, kalau syarat wajib sholat di luar sholat. Paham ya? Apa saja syarat wajib sholat? Amma syurutul wujub, adapun syarat wajib orang sholat. Wajib di sini maknanya apa, Bu? Apa wajib itu pengertiannya?
dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Ya, saya pernah nanya sama jamaah saya ngajar juga fikih di belakang nih di Masjid Grogol Nurul Falah ya. Saya tanya karena di situ kan mayoritas orang-orang Betawi ya Bu ya. Saya tanya, Bu, wajib itu apa? Rata-rata yang ngaji nenek-nenek ya. Kata nenek-nenek itu ibu-ibu, wajib itu kudu katanya. Saya bilang kudu itu apa? Kudu itu harus katanya. Tuh orang Betawi pokoknya ya. Orang Betawi taunya tuh wajib tuh kudu katanya. Lah kudu apa emang? Kudu itu harus itu ya. Oke, benar, cuman kurang sempurna saja gitu ya. Jadi wajib itu mayusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Dikerjain berpahala, ditinggalin berdosa. Titik, wajib. Bener juga, kudu dikerjain. Kalau kagak dikerjain, dia berdosa. Gitu, itu bahasa orang Betawinya ya. Jadi jawaban ibu-ibu itu kudu katanya. Oke, sekarang ibu-ibu udah tahu maknanya ya. Dikerjain berpahala, ditinggalin berdosa. Jadi kalau ada orang dia punya syarat ini, syarat yang 6 ini, tapi dia nggak mau sholat, dia berdosa. Siapa orang yang punya syarat 6 ini dan wajib melaksanakan sholat? 1, al-Islamu, agamanya Islam. Dia non-muslim, dia nggak wajib sholat ya. Tapi ketika dia Islam, dia wajib. Yang kedua, bukan cuma Islam, al-bulugh, dia udah baligh. Perempuan tanda balighnya keluar darah haid, laki-laki dengan mimpi basah. Kalau salah satunya sudah merasakan hal demikian, tandanya dia sudah baligh ya, maka dia wajib sholat. Yang ketiga, al-aqlu, berakal. Dia Islam, dia sudah baligh, dia berakal, maka wajib sholat. Ada dia Islam, tapi dia masih anak-anak, wajib apa enggak sholat? Tidak. Wajib nggak? Wajib nggak Ibrahim? Ibrahim udah balik belum? Belum ya. Dia masih kecil, tapi dia Islam, dia punya akal, udah bisa bedain mana yang baik dan mana yang buruk, tapi dia belum melewati tanda-tanda baligh, maka dia belum wajib sholat, cuman wajib diajarin. Kalau anak sudah mencapai usia 7 tahun, itu wajib diajarkan sholat. Walaupun dia meninggalkan sholat belum berdosa, tapi orang tuanya wajib ngajarin. Usia 10 tahun kata Nabi, kalau ada anak 10 tahun dia nggak mau sholat, orang tuanya boleh mukul, tetapi dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakiti. Ya, anaknya nggak mau sholat nih, membangkang, durhaka, kita pukul, tapi pukulnya kayak gimana? Bukan bah gitu ya, bukan disabet, bukan apa. Misalnya orang lagi sholat dia bercanda atau dia main-main, dia nggak sholat, kita pukul, kita gamparin, itu nggak boleh. Pukulan yang menyakitkan, tapi pukulan yang cukup mengingatkan saja. Yang dipukul apa? Pahanya nih, kakinya. Sholat. Begitupun kalau suami punya istri durhaka. Kan dalam surah An-Nisa disebutkan, fa in khiftum wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihim. Fala junaha 'alaihi. Kalau ada seorang istri dia nusyus, dia durhaka sama suami, maka yang harus dilakukan pertama adalah menasehatinya. Menasehati dulu. Ya, khafas min ba'diha nusyuzan aw iradan fala junaha alaihi. Nah, dia harus nasihatin istrinya. Kalau istrinya tetap ngebangkang durhaka, dinasehatin nggak mau juga. Yang kedua, tinggalin tempat tidurnya. Ada istri yang kalau udah ditinggalin tempat tidur dia merasa, wah, saya salah apa nih sama suami nih, gitu ya. Suami nggak mau tidur bareng sama kita, nggak mau satu kasur, nggak mau satu kamar. Kalau masih kayak gitu juga dinasehatin nggak dengar istri, kemudian ditinggalkan kamar atau tempat tidurnya dia nggak dengar. Yang ketiga, baru boleh fadrib, dipukul istrinya, tetapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan, bukan dibanting bolak-balik, gamparin istrinya dan lain sebagainya, bukan. Ini sama kayak pukulan buat anak usia 10 tahun yang udah 10 tahun tapi nggak mau sholat. Bahkan kata Imam Nawawi, bagaimana pukulan buat istri yang durhaka itu dengan sapu tangan diselepet. Mama, mama nggak mau denger gitu ya, terserah lah mau mulut suaminya kasar, maksudnya mau lebih kenceng agar dia lebih mendengar, tapi dengan catatan pukulannya nggak boleh menyakiti. Kemudian pukulannya
tidak boleh pada area alat vital ataupun wajah. Gampar istri, pak, nggak boleh. Nih, kaki, paha. Mama, sadar mah, kata suami. Nah itu boleh. Jadi pukulan yang tidak menyakitkan, tidak pada area yang urgen atau pada area alat vital, dan tidak boleh dengan benda tajam. Nggak boleh. Ada linggis, ada palu, pak, istrinya habis. Ya, ada panci, ada apa penggorengan itu yang dari batu, wah, itu sudah masuk dalam kategori kriminalitas, tidak boleh. Jadi kalau ada orang dia menjudge ajaran Islam tuh di Al-Qur'annya bilang istri yang durhaka boleh dipukul, berarti Islam melegalkan KDRT. No, bukan begitu maksudnya. Pukulan yang maksud Al-Qur'an, ya, yang dimaksud oleh para ulama ini adalah pukulan yang tidak menyakitkan. Pukulan yang tidak meninggalkan bekas, pukulan yang tidak menimbulkan kriminalitas, bukan. Ya ini banyak sekarang suami bakar istri, istri bakar suami, mainnya udah bakar-bakaran aja ya. Ya Allah, bukan rumah lagi yang dibakar, orangnya dibakar sekarang. Ya Robbi, nah ini udah tidak boleh ya. Pokoknya dengan benda apapun, benda yang tajam, benda yang tumpul lah, benda yang besar, yang kecil, itu nggak boleh. Jadi pukulannya cukup yang mendidik. Ya, pukulan yang mendidik. Begitupun kalau kita mukul anak kita, dan mukul itu emergency exit, solusi akhir. Jangan anak gak mau sholat, pak, zuhur gak mau sholat, pak, sehari 5 kali dia dipukul sama ibunya. Kata ustazah boleh dipukul, oh gak boleh. Itu solusi akhir. Kalau dinasehatin gak mau denger, diteriakin gak mau denger, diomelin gak mau denger, baru dipukul. Ya, karena orang tua masih menanggung dosa anaknya ketika orang tua tidak mengingatkan anaknya atau mendidik anaknya untuk melaksanakan sholat. Ya, jadi Islam baligh, berakal, an-naqa'u minal haidi wan nifas. Yang keempat, dia suci dari haid ataupun nifas. Jadi kalau ada orang haid atau dia masih nifas, dia sholat itu nggak wajib, malah dia berdosa melaksanakan sholat sebab dia sedang berhadas. Ya, jadi syarat wajibnya adalah ketika seorang perempuan sudah baligh, berakal, Islam, dan dia tidak dalam keadaan haid atau nifas, dia wajib sholat. Beda dengan istihadhah. Kalau ada perempuan, dia bukan haid, dia bukan nifas, tapi istihadhah yang sudah saya sampaikan. Istihadhah itu apa? Darah selain darah haid, dan keluarnya melewati jarak 15 hari. Contoh, 1 sampai 15 hari itu masuk dalam kategori haid dalam mazhab Syafi'i. Kalau ada orang keluar darah di hari ke-16, di hari ke-17, itu bukan lagi darah haid, tapi masuknya istihadhah. Ya. Nah, ini panjang bahasannya, insya Allah nanti kita ulang lagi. Maka kalau darah istihadhah, dia tetap wajib sholat dan boleh, mohon maaf, melayani suaminya. Dengan catatan harus dibersihkan terlebih dahulu. Ya, dan berbeda kalau misalkan kita merasa, wah nggak mungkin nih lagi berdarah-darah gini harus melayani suami dan lain sebagainya, maka ada suami yang tidak mau juga, tapi ada yang tetap mau, dan itu diperbolehkan karena itu bukan darah haid. Ya, dan kalau mau sholat, orang yang istihadhah nih Bu, dia mau sholat, dia harus mengganti pakaian dalam dan pembalutnya. Gak boleh tuh masih berdarah-darah banyak, dia langsung wudhu sholat, tidak. Jadi diganti dulu, dibersihin, pakai yang baru, baru dia melaksanakan sholat. Setiap dia masuk waktu sholat, ganti yang baru. Itu anjuran untuk perempuan yang sedang mengalami istihadhah atau keluar darah istihadhah. Ya. Jadi syarat wajib Islam baligh, yang ketiga berakal, yang keempat suci dari haid dan nifas, yang kelima bulughud dakwah, sampainya dakwah. Ya, maksudnya sampainya dakwah tuh gini. Dia udah punya syarat tadi, dia wajib sholat. Kenapa dia wajib sholat? Karena ketika dia sholat, dia sedang berdakwah kepada yang lainnya, baik anggota keluarganya, pasangannya, tetangganya, teman-temannya. Nih, saya sholat, berdakwah biar kalian ikut sholat, gitu. Ya, itu syarat wajib sholat. Yang keenam, salamatul hawas, sehat panca inderanya. Selama dia tidak sakit, tangannya masih bisa menyentuh, kakinya masih bisa berjalan, anggota tubuhnya semua masih bisa melaksanakan sholat, dia wajib untuk melaksanakan sholat. Nah, itu syarat apa disebutnya? Syarat sah apa syarat wajib? Syarat
wajib. Jadi kalau ada orang dia sudah memenuhi syarat wajib ini, dia tidak melaksanakan sholat, berdosa apa tidak? Berdosa, ya. Ini syarat wajib sholat. Kemudian ada syarat sah sholat. Apa saja syarat sah sholat itu? Syurutus sholati samaniyatun. Syarat sah sholat itu ada 8. Syarat sah sholat ada 8. Kalau tadi syarat wajib sholat ada 6, ini syarat sah sholat ada 8. Al-ma'na anna syurutu sihhatis sholati samaniyatun wa sata'lamu mimma ya'ti annaha aktsar. Apa saja syarat sah sholat? Yang pertama taharatul hadasaini, dia suci dari 2 hadas. Suci dari 2 hadas. Annal awwala min syuruti sihhatis salat kaunul musalli tahiran minal hadasainil asghari wal akbar. Salah satu syarat sah salat yang pertama adalah keadaan orang yang salat itu harus suci, benar-benar suci, minal hadasainil asghar wal akbar, dari hadas yang kecil ataupun yang besar. Jadi hadas terbagi 2, ada hadas kecil, ada hadas besar. Saya pengen tanya, buang air kecil, buang pup, muntah itu hadas kecil apa besar? Kecil. Haid nifas besar. Kemudian mandi keluarnya air mani besar kecil? Besar. Oke. Jadi hadas ada 2, ada yang kecil, ada yang besar, ya. Bima'in au turabin, baik disucikannya dengan air au turabin atau dengan debu tanah, bisyartihi, dengan syarat-syarat yang telah dikemukakan. Fala tasihhu sholatu man shalla bighairi taharatin ma'a wujudi ahadihima, maka tidak sah salat orang yang tidak bersuci terlebih dahulu dan ada salah satu hadas dari yang 2 tadi, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Kita buang air kecil, kita nggak istinja, nggak cebok, langsung sholat, nggak sah sholatnya, masih menyisakan najis, masih berhadas kita, ya. Kita haid, nggak sempet mandi besar haid, kita sholat tapi belum mandi wajib, maka nggak sah sholatnya. Hadas kecil, baik kencing, buang air besar, kemudian muntah, ya, itu hadas kecil yang disucikannya dengan wudhu. Jadi hadas kecil disucikannya dengan wudhu atau tayamum. Kalau haid, nifas, junub, ini hadas besar yang harus disucikan dengan mandi wajib. Jadi nggak bisa orang kelar haid dia cuma wudhu kemudian sholat, nggak boleh, harus mandi wajib, ya. Summa ingkana ami dan aliman asima, kalau dia sengaja maksain sholat tapi dia belum berwudu atau tadi mandi wajib, maka dia asima, berdosa. Aunasian, dia lupa, udah bersuci apa belum ya, udah wudu apa belum ya, jangan-jangan udah tapi udah kering nih wudunya, dia sholat, usiba ala qasdi, dia tetap diberi pahala dengan tujuan baik dia karena lupa, ya. Fayusalli wujuban li hurmatil waqti wa ya'idu, saya udah bahas kemarin. Adapun kalau dia tidak mendapati air ataupun debu, kan kalau kita nggak dapetin air kita ganti dengan tayamum, betul ya? Kita nggak ada air, nggak ada debu. Fayusalli wujuban li hurmatil waqt, dan kita sedang dalam perjalanan di atas bis, apalagi di atas kendaraan yang kita nggak bisa berhenti, macet dan lain sebagainya, nggak bisa berhenti untuk sholat, sekedar wudhu aja nggak bisa, maka kita sholat lihurmatil waqt. Apa sholat lihurmatil waqt? Kita sholat di atas kendaraan seolah-olah kita sholat, tapi nanti harus diulang ketika udah nyampe rumah. Contoh, kita sholat subuh nih, mau pulang kampung, di perjalanan macet parah tuh, nggak bisa berhenti dan nggak bisa ambil wudhu. Ada air minum, sudah saya bahas di pembahasan tayamum. Ada air minum tapi cuma cukup buat minum. Kalau tidak minum kita bisa mati nih, maka nggak bisa buat wudhu. Kita tunggu sampai nyampe baru bisa berwudhu atau mandi. Maka di perjalanan itu kita dengar azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah, gimana saya sholatnya? Pilihannya bisa dikodok nanti dengan catatan kita lihurmatil waqt,
menjamak. Cuman kalau subuh nggak ada di jamak, nggak bisa. Maka masuk dalam kategori rehormatil waqt wa ya'idu, nanti diulang sholat subuhnya ketika udah nyampe tempat tujuan. Paham nggak ibu-ibu? Ini yang sering kita kejadian ya. Allahu Akbar, belum ada wudhu, belum ada apa, kita seolah-olah sholat. Walaupun kita sholat di atas kereta yang desek-desekan tuh, jam 6, jam 7 malam orang pulang kerja desek-desekan. Sekedar buat napas saja udah alhamdulillah, kita pegangan. Kita lihurmatil waqt. Bagaimana sholat lihurmatil waqt? Kita merasakan seolah-olah kita sujud, ruku, takbir. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dan laksanakan itu sebanyak, misalkan maghrib 3, misalkan subuh 2 rakaat. Nanti diulang ketika udah nyampe tempat tujuan, diqadha, diulang. Ya, seperti itu. Itu namanya sholat lihurmatil waqt. Kenapa harus diulang? Karena dia nggak suci dari 2 hadas. Dia belum wudhu ataupun mandi wajib, makanya harus diulang. Gitu ya ibu-ibu sekalian ya. Yang kedua, at-taharatu anan najasati fis saubi wal badani wal makani. Dia suci dari najis pada pakaian sholatnya, kalau perempuan mukena, atau pakaian dalam mukenanya. Wal badani, dan badannya tadi, badannya baik di tangannya apa itu nggak ada bekas darah haid, nggak ada bekas kencing, semua nggak ada, sudah suci. Wal makani, dan tempat sujudnya, tempat sholatnya. Tempat sholatnya ini bukan bekas anak-anak kencing di situ, bukan bekas kotoran kucing ataupun yang lainnya. Dia harus suci dari 3 hal tersebut: tempatnya, pakaiannya, dan badannya. Ya, saya pengen nanya lagi sama ibu-ibu, apa bedanya hadas dengan najis? Berkali-kali sudah kita ulang, apa bedanya hadas dengan najis? Kita sering sebut nih, hadas. Yang tadi yang pertama suci dari 2 hadas, yang ini suci dari najis. Terus bedanya apa hadas sama najis? Oke. Kalau hadas itu keadaannya, kalau najis zat kotorannya. Kita haid itu hadas atau najis? Saya lagi hadas nih, saya lagi haid nih gitu, hadas. Tapi darah haidnya hadas apa najis? Najis. Kita habis buang air kecil, berhadas. Buang air kecilnya tuh berhadas. Air kencingnya hadas apa najis? Najis. Ini sudah bisa membedakan ya ibu-ibu ya. Jadi kalau najis itu zatnya, kotorannya. Yang kedua, kalau hadas, cara menghilangkannya harus dengan niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar. Ya, saya niat mandi besar ya untuk menghilangkan hadas besar. Pakai niat nggak ketika mandi besar? Ibu kalau mandi pagi sama sore pakai niat nggak? Mandi habis asar, saya niat mandi habis asar biar seger ya Allah, kan nggak? Pagi saya niat mandi pagi hari karena Allah, kan nggak? Itu namanya mandi yang mubah. Ada mandi sunnah hari Jumat, ada mandi wajib habis junub atau habis haid dan nifas. Saya niat mandi junub karena Allah, saya niat mandi dari haid karena Allah, saya niat mandi dari nifas karena Allah. Itu mandi besar. Jadi menghilangkannya harus dengan niat. Kalau hadas. Kalau najis, membersihkan atau menghilangkannya nggak perlu pakai niat. Nih ada kucing nih di ini ibu, di apa, karpet. Ibu sikat, begitu disikat, saya niat menghilangkan tai kucing, itu kan nggak perlu ya, betul ya bu ya? Atau nyiram kencing, saya niat nyiram ini karena ini apa, nggak boleh. Jadi nggak ada niatnya tuh ketika menghilangkan najis. Berbeda dengan hadas, dia harus pakai niat untuk menghilangkannya, ya. Jadi syarat sah yang kedua adalah dia harus suci dari najis. Apanya bu? Pakaiannya, badannya, dan tempat sholatnya. Oke, lanjut. Yang ketiga, syarat sah seseorang diterima sholatnya, satrul aurat. Auratnya tertutup. An-salisa min syuruti sihhati salat satru auratin al-musalli bima yashmaluha wa yamna'u idraka launiha fi majlisit takhatib alladhil basaril mu'tadil. Jadi syarat yang ketiga adalah tertutupnya aurat orang yang sedang sholat dengan sesuatu yang bisa menyelimuti aurat tersebut. Wa yamna'u idraka launiha, mencegah orang lain untuk langsung melihat kulit kita.
Fi majlisit takhatib, seukuran orang nih kalau ngobrol sama kita nih deketnya segimana sih, segini ya paling ya jaraknya ya. Nih orang ini nggak kelihatan nih aurat kita yang dalam gitu, maka harus ditutupi. Mau ditutupinya pakai mukena, mau pakai baju kayak gamis, mau kayak jilbab yang panjang, mau pakai sarung doang ibu ditutupin gitu. Ya ibu kalau pernah lihat, kalau mudah-mudahan insya Allah nanti berangkat umroh atau haji semuanya ya, kita doain juga sahabat kita sedang ada yang umroh, Mbak Desi dengan Pak Guntur ya, mudah-mudahan mabrur, insya Allah abis ini ngikut yang lain-lain lagi gitu pada ya, kepanggil. Itu kalau di Mekah Madinah kita ngelihat orang pakai baju sholat beraneka ragam. Yang pakai mukena cuman orang Asia. Jadi kalau ada orang dia sholat nggak pakai mukena, jangan diomelin. Karena mukena itu budaya orang Asia, Malaysia, Indonesia, Singapura itu mukena. Yang penting dia sudah mencangkup syarat sah sholat, tertutup auratnya, walaupun itu cuma pakai gamis ataupun jilbab. Ini ada orang pertama kali umroh ngelihat dari negara lain nggak pakai mukena, nggak sah sholatnya nih. Masa nggak pakai mukena, dan pakai jilbab sama gamis, ya pakai celana lagi. Dengan catatan kalau celananya tidak ngetat dan menutupi auratnya itu tetap sah. Yang penting auratnya tertutup semua. Apa aurat dalam sholat? Aurat dalam sholat itu seluruh tubuh, jami'u badaniha, seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan sama muka. Kalau ada orang dia cuma pakai gamis sama jilbab, dengan catatan yang kelihatan cuma ini sama muka, sah dia sholat. Ya, jadi yang pakai mukena itu cuma kita orang Asia, Malaysia, Indonesia, yang lain-lain tuh enggak tuh. Bahkan pakai pasmina, di udeng-udeng, pakai gamis, dengan catatan masuk syarat menutup auratnya, itu sudah sah untuk sholat. Gitu, ibu ya. Makanya kalau kita pengen ngelihat fikih lebih luas lagi, lihat ketika ibadah haji atau umroh, itu macam-macam. Orang Iran itu malah bukan pakai mukena lagi, bukan pakai gamis panjang lagi, dia pakai kayak selimut, kayak sarung warna putih. Jadi kayak kafan. Mereka pakai kafan ditutupin begini, kayak orang pendinginan. Cara mereka. Nah itu kalau lagi tawaf dan lain sebagainya gitu ya. Yang penting tadi pakaian atau mukenanya bersih dari najis. Ya Bu ya, bersih dari najis. Jadi ibu-ibu sholat di rest area nih, di Pertamina atau di mana, nggak bawa mukena, nggak masalah. Yang penting pakaian kita menutupi aurat, ya. Nah ini kalau bisa tertutupinya itu mencegah kulit area dalam atau aurat yang terlihat itu agar tidak terlihat. Itu yang pertama. Wala yakfi ma laysa bijizmin. Gak boleh yang nutupin aurat itu yang gak ada zatnya. Maksudnya apa ibu-ibu? Kazulumati wa asaril hina wa sibghi alladhi la jarumalahu. Dia gak punya baju untuk menutupi auratnya saat sholat, maka dia sholat di kegelapan dengan keadaan telanjang. Berarti gak kelihatan dah, saya telanjang aja di sini gitu. Kan gak ada zatnya itu, gak bisa nutupin. Wa asaril hina, atau dia pakai henna, semua badannya ditutupin nih, biar gelap nggak kelihatan. Kan tetap aja cuma beda warna doang, bentuknya mah tetap kelihatan, kan nggak ada zatnya kan, nggak boleh ya. Wasibghi, atau pakai cat warna tuh kayak manusia apa, silver dicat semua dia sholat, itu nggak sah juga ya Bu ya. Maka harus ada zatnya. Alladzi la jarmalahu, itu semua tidak ada zatnya, maka tidak sah menutup auratnya. Fa illam yajid ma yasturu jami'aha, kalau dia nggak mendapati apapun untuk menutupi auratnya, qaddama sau'atihi, maka yang diutamakan untuk harus ditutupi adalah dua hal, kubul dan dubur. Contoh, bener-bener pakaiannya habis, tapi nggak ada yang sampai kayak gini ya, bener-bener nggak punya pakaian untuk menutupi auratnya ketika sholat, maka yang wajib dia tutupi, dia harus berusaha menutupi dua hal, kubul dan dubur, area depan dan area belakang. Yang lain kelihatan nggak apa-apa ya. Ini bener-bener nih, tapi kan nggak ada yang begitu, jarang. Summa kubulahu, kalau ternyata cuman ada satu buat tutupin, depan apa belakang nih, depan yang diutamakan ya, perandaian, tapi jarang yang begitu Bu. Ibu jangan dicoba-coba nanti, mana kira-kira ya. Fa illam yajid syai'an, kalau bener-bener nggak
nggak didapati buat nutup tuh yang depan sama belakang, sholat arian, boleh sholat telanjang. Wala i'ada ta'alaihi, nggak wajib mengulang. Tapi itu jarang banget kayak gitu, benar ya, jarang sekali ya. Minimal tirai-tirai bisa kita pakai buat tutupin badan kita. Ini kan keadaannya kalau bener-bener nggak ada apapun, kita sedang di tengah hutan ya, dalam keadaan tersesat, wah nggak ada pakaian apapun nih dan lain sebagainya, maka boleh untuk tidak memakai apapun dan tidak harus diurang sholatnya ya. Jadi aurat dalam sholat itu semua anggota tubuh kecuali apa, Bu? Wajah, Telapak tangan dan wajah. Oke. Iya. Ini juga perbedaan pendapat para ulama. Ini juga ada yang membolehkan terlihat, ada yang tidak memperbolehkan. Ya, tapi kalau ini terlihat juga tidak masalah. Tidak masalah. Ini kan masalah furu'iyah ya, masalah furu'iyah fikih gitu. Jadi kalau ini terlihat boleh dengan catatan sampai sini. Jadi kalau sampai pergelangan terbuka terlihat, tidak sah itu sholatnya, gitu ya. Maka harus benar-benar ketika kita nutup aurat saat sholat, dilihat lagi nih, jangan sampai ketarik dan itu terlihat tadi pergelangan tangannya, gitu ya, seperti itu ya. Ya, makanya ada yang kalau umroh tuh dia pakai penutup gitu ya. Tapi ada juga yang memperbolehkan untuk terlihat gitu. Ini kan kita belajarnya mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain-lain nanti ada perbedaan pendapat lagi. Bahkan mohon maaf ya, kalau dalam mazhab Hanafi tuh kaki itu bukan aurat. Jadi boleh, makanya orang nggak pakai kaos kaki. Kalau dalam mazhab Hanafi nggak masalah nih. Kalau ibu-ibu umroh atau haji ketika ngelihat, kok dia nggak pakai kaos kaki ya, gitu, dan sebagainya. Karena menurut mazhab Hanafi kaki itu bukan aurat. Tapi itu mazhab Hanafi, kan kita berpegang pada mazhab Syafi'i. Kadang-kadang ada yang kakinya kan saking cantiknya, putihnya, bersihnya, laki-laki ajnabi ngelihatnya tuh syahwat. Cuma ngelihat kaki doang padahal gitu ya. Seperti itu. Apalagi kalau yang lain-lain gitu. Nah, maka syarat dalam sholat mazhab Syafi'i kaki juga termasuk yang tidak boleh terlihat gitu ya. Baik, kita lanjutin nanti pembahasan aurat ada nih setelah ini ya. Kita bahas nanti. Ini buat poin-poin pentingnya dulu. Yang kemudian yang keempat, istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Itu menjadi syarat sah sholat. Kalau ada orang sholat nggak menghadap kiblat nggak sah. Bagaimana kalau kita habis sholat baru tahu kiblatnya ke arah sana, kita ngadep ke sana, diulang sholatnya. Ini kita lagi staycation nih di villa ya, atau di hotel. Di hotel atau villa itu nggak ada arah kiblat tuh, yang tanda kiblat itu. Mau nanya sama apa namanya, petugas hotelnya juga, petugas villanya nggak ada ya. Kemudian HP kita nggak punya kompas, nggak ada arah dan lain sebagainya. Kita sholat, tiba-tiba kita dikasih tahu, bukan arah situ, tapi arah sini, diulang sholat. Kenapa? niatnya kan buat kita. Betul. Cuman kan kita memang harus benar-benar nanti. Ada satu keadaan di mana kita boleh nggak ngadep kiblat. Ya, ada keadaan-keadaan tertentu. Tapi kalau yang sekiranya masih bisa diikhtiarkan untuk nyari tahu kiblat tuh kemana, usahain dulu nyari tahu gitu. Walaupun sudah niat kurbatan lillahi ta'ala, tetap dapat pahala karena niatnya mengerjakan sholat. Tapi karena kita tadi belum afdol, belum menghadap kiblat, maka ulangi lagi untuk lebih afdol sholatnya, gitu ya. Udah ya. Nah, ini al-ma'na an-rabi'a min syuruti sihhatis salat. Syarat sah salat ayastaqbilal musalli ainal ka'bati bisadrihi. Orang yang salat itu harus menghadap kiblat. Kiblat itu mana? Ka'bah. Harus menghadap kiblat. Kiblat itu adalah Ka'bah. Dulu kiblatnya umat muslim itu bukan Mekah Al-Mukarramah, tapi Masjidil Aqsa. Kalau kita tahu ceritanya ya. Jadi ada, baik sebentar. Kalau kita nanti, kita bayangin aja dulu, mudah-mudahan insya Allah bisa nyampe ke sana ya, ke Madinah. Itu ada satu masjid namanya Masjid Kiblatain. Biasanya kita kalau lagi ziarah tur Madinah, itu selain ke Gunung Uhud, ke apa namanya, Masjid Kuba, itu juga diarahin Masjid Kiblatain, tapi nggak berhenti, cuman lewat. Jadi Masjid Kiblatain itu punya dua kiblat, dua kubah.
Ini kisahnya dulu, pasti nanti dikisahin juga sama para mutaifnya. Dulu ketika Nabi berkunjung ke area Masjid Qiblatain itu, Nabi itu sholat zuhur sama para sahabat. Ketika Nabi sholat zuhur, kan kiblat itu masih ngadepnya ke Masjidil Aqsa. Maka turun ayat dalam Al-Quran yang menyuruh Nabi untuk mengganti arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi Nabi udah sholat 1 rakaat, Allahu Akbar. Begitu mau diri, turun Jibril memberikan wahyu, membisikkan kepada Nabi, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram dalam Al-Quran. Langsung Nabi berubah. Allah. Jadi gini, Nabi kan dulu sholat nih Bu, ya. Mohon maaf, bukan sholat 1 rakaat, tapi sudah 2 rakaat. Zuhur itu 4 rakaat. Jadi ketika rakaat kedua kan ada tasyahud awal nih, atahiyatul barakah sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu Nabi mau bangkit, Jibril datang. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Allahu Akbar. Diikutin semua para sahabat. Nah itu merinding itu ya. Jadi langsung Jibril turun mengabarkan bahwa kiblat itu berpindah yang tadinya di Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itulah akhirnya sampai sekarang pusat kiblat adalah Ka'bah, Mekah Al-Mukarramah. Ya, nanti kita ngelihat, kubahnya ada 2 ya. Ini kisah dulu Nabi sholat ngadep ke Aqsa, ngadep juga ke Masjidil Haram gitu ya ketika itu. Nah, jadi menghadap kiblat itu Mekah Al-Mukarramah, langsung Ka'bahnya. Nah ini saya ada merangkum tadi, ada marotib atau tingkatan menghadap kiblat. Silahkan dicatat ibu-ibu. Pertama, menghadap kiblat itu melihat Ka'bahnya langsung. Melihat Ka'bahnya langsung. Jadi ibu-ibu umroh atau haji, kalau bisa cari tempat sholatnya yang langsung lihat Ka'bah langsung. Di mana? Pelataran Ka'bah, tempat tawaf. Mataf disebutnya, tempat tawaf. Kita langsung, Masya Allah nikmatnya bukan main tuh. Kalau selama ini kita cuma ngadep dinding, Allahu Akbar. Bahkan kalau kita sholat depan Ka'bah, disunahkannya itu bukan lagi ngeliat sejadah, tapi ngeliat Ka'bahnya langsung. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mandangin Ka'bahnya nih. Gak dapet ustazah di area mataf tuh tempat tawaf Ka'bah. Naikkan dikit masih kelihatan Ka'bahnya. Kita mandang Ka'bah. Gak dapet juga. Dapet sholatnya di luar Masjidil Haram saking penuhnya. Ya, bahkan ada kalau yang dia telat datang ke masjid, datangnya pas azan, gimana mau dapet di dalam? Ya, akhirnya diusir sama para askarnya, para polisi. Haja, nggak boleh masuk gitu. Sholatnya ada yang di mall, ada yang di tempat perbelanjaan, ada yang di pelataran hotel, karena nggak dapat tempat di Masjidil Haram saking fullnya. Maka kalau dia tidak sempat melihat Ka'bah, ikutilah kemana arah kiblat itu kepada orang-orang yang melihat Ka'bah. Kita sholat di luar, tapi kita ngelihat orang yang di dalam masjid itu ngadepnya ke sana, ikutin. Ke sini, ikutin. Itu biasanya kalau di Masjidil Haram sudah diarahkan ya, ke sini, di sini ngadepnya ke sini, gitu. Itu yang pertama, tingkatan pertama adalah orang yang melihat Ka'bah. Yang kedua tadi tingkatannya adalah orang yang mengikuti orang yang melihat Ka'bah. Orang yang mengikuti orang yang melihat Ka'bah. Lalu bagaimana kalau kita nggak berada di sekitar Ka'bah, kita nggak mampu melihat orang yang melihat Ka'bah, ya? Kita berada di Indonesia, jauh dari Ka'bah nih, Masya Allah, terputus dengan lautan, negara-negara lain. Maka ini boleh dengan cara yang lain. Apa cara yang lain itu? Ketetapan dari negara tersebut. Atau kalau kita nggak tahu kita lagi di mana, tersesat, pakai kompas. Dan kalau ternyata kita benar-benar nggak tahu nih arah Ka'bah itu kemana, nggak ada kompas juga, ya, maka boleh menghadap mana saja yang kita yakini, kita kita berkeyakinan bahwa itu ngadep Ka'bah, yang penting kita sholat. Ya, ini ada di sini disebutkan. Wa yustasna masailu la yushtaratu fiha istiqbalul kiblati minha. Ada pengecualian
boleh orang itu tidak ngadep kiblat ketika sholat? Yang pertama, sholatu syiddatil khauf, dia sedang dalam keadaan takut, syiddatil khauf. Ya, sholatu syiddatil khauf. Jadi boleh nggak ngadep kiblat dengan dua keadaan. Ya, boleh nggak ngadep kiblat atau mengarah ke Ka'bah dengan dua keadaan. Pertama, syiddatul khauf, sedang dalam keadaan takut. Syiddatul khauf ini terbagi dua lagi. Satu, keadaan takut karena lagi perang. Kalau dia ngadep, contoh begini Bu ya, ada orang lagi perang, tapi zaman sekarang nggak ada. Ini zaman Nabi dulu ya. Misal kalau ada zaman sekarang kurang lebih begini. Ada 4 pasukan yang berbaris. Pasukan pertama 10 orang, 10 orang, 10 orang, sampai 4 baris. 10 orang. Kita sholat. Tapi kan 4 orang ini ada yang ngadep ke sana, ada yang ngadep ke sini, ada yang ngadep ke sini. Karena mereka sedang mempertahankan tempatnya, mempertahankan diri mereka dari lawan. Ada yang harus nembak belah sini, ada yang nembak belah sini. Kemudian masuk waktu sholat. Nah, orang yang sedang berperang dia sholat boleh untuk tidak menghadap kiblat. Dia sesuai dengan posisinya. Kenapa? Syiddatul khauf, dia lagi takut. Kalau dia lagi ngawasin musuh, kemudian udah deh saya sholat dulu ngadep kiblat, tiba-tiba dia ditembak dari belakang, nah maka boleh dia untuk tidak menghadap kiblat sebab lagi waspada, ketakutan, menjaga diri. Ini yang pertama, syiddatul khauf. Jadi syiddatul khauf yang pertama lagi peperangan. Yang kedua, syiddatul khaufnya itu lagi menjaga yang 5 daruriyatul khams, 5 hal yang harus dijaga. Hartanya, dirinya, maluhu, hartanya, nasabuhu, keturunannya, hartanya, keturunannya, agamanya, dirinya, kehormatannya. Oke, Ibu. Misal kita lagi sholat di satu tempat, ibu-ibu naruh tas di depan, di samping ibu-ibu nih. Kemudian tas itu isinya duit puluhan juta yang kita mau sedekahkan misalkan. Tiba-tiba ada orang mau ngincer tuh tas, mau ngambil. Kita agak nyerong ngadep ke tas itu diperbolehkan. Kenapa? Hifzul mal, menjaga harta. Atau menjaga diri. Kita nggak ngadep kiblat tapi agak ngadep ke yang lain sebab menjaga diri kita sedang mau dibunuh oleh orang lain. Itu juga boleh. Atau menjaga nasab keturunan anak kita punya bayi. Ya. Kemudian kita harus ngadep kiblat ke sana. Nih kalau kita ngadep ke sana, bayi kita nggak kelihatan, bisa dia jatuh nih dari tempat tidur. Itu bagaimana? Maka agak menyerong untuk menjaga nasab itu, keturunan itu diperbolehkan. Kalau memang syiddatul khauf ya, jangan ibu maksudkan, oh ada tas saya di sini, saya ngadep tas nih biar duit saya kejaga ya. Ada anak saya kesini, saya ngadep anak saya. Enggak. Kalau mereka tidak urgen, kalau mereka tidak sedang dalam bahaya atau masalah, nggak perlu, tetap kita harus ngadep kiblat wajib. Tapi kalau keadaannya benar-benar urgen dan dalam bahaya, boleh kita untuk tidak menghadap kiblat. Gitu ya. Jadi syiddatul khauf tadi ada 2. Yang pertama tadi sedang peperangan, yang kedua menjaga 5 hal. Oke, kita masuk dalam, nanti boleh ada pertanyaan silahkan ya. Kita masuk yang selanjutnya dulu, yang kelima. Wadukhulil wakti, syarat sah sholat sudah masuk waktu. Ada orang terlalu rajin, belum azan dia udah sholat. Ya, sah apa enggak sholatnya? Tidak. Enggak, harus diulang sholatnya. Ya, karena masuknya waktu itu menjadi syarat sah sholat. Ada 2 hal terkait masuknya waktu. Pertama, zonnul mukallaf. Yang pertama, zonnul mukallafi. Yang kedua, hakikatul amri. Hakikat perintahnya tadi. Ya. Hakikatul amri itu apa? Azan. Kita dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan nih, sholat kita. Yang kedua, zonnul mukallaf. Apa disebutnya? Prasangka orang yang sudah taklif, orang yang sudah wajib sholat.
Menduga waktu. Contoh begini Bu, tadi ibu-ibu tidur jam 11, ibu bangun jam 1, udah zuhur apa belum? Ibu yakin gak itu udah zuhur? Yakin? Oke. Kalau ibu yakin, itu namanya zonul mukallaf, prasangka kita. Maka kita wajib melaksanakan sholat. Dan itu sudah masuk waktu sholat. Ibu tidur jam 10, bangunnya jam 11.30, udah azan apa belum? Belum. Yakin belum azan? Yakin? Karena kita hafal waktu azan itu jam 12, maka jadi syarat sah sholat itu harus masuk waktunya. Kalau dia belum masuk waktunya, nggak sah sholatnya. Ya. Ada 3 martabat, 3 tingkatan melihat masuknya waktu sholat. Ini mungkin terlihat apa ya? Cuman sebenarnya ini manfaat banget buat sholat kita nih. Biar kita tahu ya, nanti di mana-mananya. Ada 3 martabat tingkatan untuk melihat waktu sholat. Yang pertama, dengan melihat langsung sebab-sebab alamiah, sebab alam. Kapan masuknya waktu zuhur? Singkirin dulu jam, alarm, handphone, singkirin dulu. Kita nggak punya hal tersebut. Contoh, zaman Nabi nggak ada jam, nggak ada handphone, nggak ada apa. Bagaimana ngelihatnya? Sebab-sebab alamiah, alam. Kalau matahari sudah tergelincir, masuk zuhur. Kalau matahari terbenam, masuk maghrib. Kalau muncul fajar apa? Fajar sodik. Fajar sodik itu bertanda waktu subuh, bukan muncul matahari. Jadi kalau sudah muncul matahari, itu sudah masuk waktu duha. Tapi kalau muncul fajar sodik, mulai kayak ada terang-terang nih dari malam yang gelap, tiba-tiba ada keunguan mulai terang, itu masuk waktu subuh. Itu yang disebut dengan masuknya waktu gara-gara melihat peristiwa alam, matahari terbenam dan lain sebagainya. Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, mengikuti orang yang ngelihat sebab alam itu. Kita nggak paham. Contoh, ada satu orang paham nih ngelihat kejadian alam ini. Oh, matahari udah terbenam, ibu-ibu waktunya masuk maghrib. Ibu-ibu nggak paham nih lihat matahari. Tapi karena ngelihat satu orang itu dia paham tentang gejala alam, dia ikutin. Ini tingkatan yang kedua, melihat masuknya waktu sholat. Jadi yang pertama melihat gejala alam, yang kedua mengikuti orang yang melihat gejala alam, yang ketiga berijtihad, mengira-ngira. Walaupun kita nggak punya handphone, kita nggak punya jam, ya kalau perkiraan saya, ustazah ini udah waktu sholat. Perkiraan saya ini udah sesuai dengan ijtihad saya, ini udah masuk waktu sholat. Tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat, mengikuti orang yang berijtihad. Kita nggak bisa ngira-ngira, nggak punya kemampuan, tapi kita kenal sama orang yang punya perkiraan ijtihad itu, kita ikutin dia. Ini tingkatan yang paling akhir untuk melihat sudah masuk waktu sholat apa belum. Enak zaman sekarang udah canggih, handphone ada aplikasi pengingat sholat, ada tiba-tiba bunyi sholat zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang zaman sekarang tuh apa yang nggak enak? Semua enak. Mau makan tinggal pesen, nyampe Gojek. Belanja di Shopee tinggal bayar, tak 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 tak, paket datang sehari 10 kali, berapa kali nyampe. Ya, ini tinggal kita nikmatin aja. Jadi kalau ada orang modern, orang zaman sekarang sudah dimudahkan dengan fasilitas, privilege, teknologi yang luar biasa, tapi kita masih lalai, kita nggak mau belajar, rugi. Beda sama orang dulu, ya Allah, TV aja hitam putih dulu, baru-baru handphone, ya. Dulu cuma ada TVRI aja seneng bener kita mau gantian dulu nonton gitu ya sekeluarga. Nah itu nggak punya fasilitas teknologi, tapi zaman sekarang kita ibadah lebih dimudahkan, ya, lebih dimudahkan. Dikit lagi kita kelarin. Yang keenam, al-ilmu bi fardiyatiha. Punya ilmu, punya pengetahuan terkait sholat itu wajib. Jadi kalau dia mengira sholat itu sunnah, tuh sholat yang 5 waktu itu hukumnya sunnah, berarti dia nggak punya pengetahuan terkait ibadah sholat. Dia mukallaf, dia nanya dulu, emang ini sholat apa sih? Sholat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, hukumnya apa? Wajib.
Dia nyari tahu namanya. Tapi kalau dia menganggap itu hukum sholatnya sunnah, maka tidak sah sholatnya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan. Tidak meyakini perkara fardu itu adalah sunnah. Contoh, saya mau tanya sama ibu-ibu, kita belum masuk ya. Baca Fatihah dalam sholat wajib apa sunnah? Wajib. Kalau ada yang meyakini Fatihah itu sunnah, nggak sah sholatnya. Ketika ada yang meyakini yang sunnah, yang wajib itu sunnah, sholatnya nggak sah. Tapi kalau ada yang meyakini sunnah, yang sunnah itu menjadi wajib, sholatnya tetap sah. Ya, contoh, takbir itu sunnah apa wajib? Wajib. Mengucapkan takbir Allahu Akbar sunnah apa wajib? Wajib. Ngangkat tangan Allahu Akbar sunnah apa wajib? Sunnah. Jadi kalau ibu-ibu sholat begini contoh, Allahu Akbar, gak diangkat tangannya, gak dosa karena itu sunnah. Makanya jangan dijadiin perkara orang yang ngangkat tangan kemudian tangannya ada di sini kek, ada di sini kek, ada di sini dia tangannya, ada di sini dia tangannya di sini ya. Maksudnya gini, itu tuh ngangkat tangan itu sunnah. Yang wajib itu baca takbirnya Allahu Akbar nih mengucapkan. Jadi kalau kita cuman Allahu Akbar nggak masalah, cuman sayang sekali kalau yang sunnahnya ditinggalkan. Alangkah enaknya kita mengerjakan yang wajib diikuti dengan yang sunnah. Kalau ada orang mengira, oh selama ini ustazah saya nganggapnya tuh ngangkat tangan itu wajib, maka tetap sah sholatnya. Jadi ketika dia menganggap yang sunnah itu wajib, dia sah sholatnya. Tapi ketika dia menganggap yang wajib atau yang fardu itu sunnah, maka tidak sah sholatnya. Ruku, sujud itu fardu wajib, tapi dia bilang itu sunnah, maka tidak sah sholatnya, gitu ya. Maka pentingnya belajar dan mencari ilmu terkait tentang ibadah sholat. Yang terakhir, syarat sah sholat adalah ijtinabul mubtilat, menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sholat. Ya, apa saja yang membatalkan sholat nanti kita bahas, ada di pembahasan yang lebih dakik lagi, lebih dalam. Ya paling tidak yang membatalkan sholat salah satunya bergerak lebih dari 3 kali. Bergerak lebih dari 3 kali, buang angin batal sholatnya, keluar air kencing batal sholatnya, berbicara yang bukan pembicaraan atau bacaan sholat batal juga sholatnya. Kita bahas nanti di bab apa saja mahiyal mubtilatus sholat, apa saja yang membatalkan sholat, gitu ya. Sampai sini ibu-ibu ada pertanyaan?